Proses eksekusi lahan seluas sekitar 25 hektar nyaris ricuh di perbatasan Desa Amborgang, Kecamatan Porsa, dan Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba pada Kamis 8 Mei 2025. Kemudian juga Kepala Desa Parik hadir. Kepala Desa Parik menerangkan bahwa lokasi konstatering itu bukan di desanya. Desa Parik masih jauh. Di sebelah selatan, di sebelah barat sana. Ya. Kemudian batas-batasnya juga tidak sesuai fakta lapangan. Kami berarti Bapak menghalangi hukum. Hukum bagaimana, Pak? Pelajari. Jangan saya memberitahukan jalan. Jadi tolong kooperatif. Kami melaksanakan ini putusan hukum dan undang-undang. Pertimbangan bapak-bapak sudah di pengadilan, sudah putus. Pertimbangan bapak itu ajukan bukti, saksi, sudah putus di pengadilan. Namun masyarakat dari 3 desa, yaitu Desa Parik, Desa Amborgang, dan Desa Sampuara, menolak eksekusi karena menganggap lokasi yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan. Mereka menilai seharusnya lahan yang dieksekusi berada di Desa Parik, Kecamatan Uluan, bukan di Desa Amborgang, Kecamatan Porsa. Meski mendapat penolakan dengan alasan salah objek atau salah alamat, tim dari Pengadilan Negeri Balige tetap melaksanakan eksekusi setelah membacakan surat putusan. Pekerjaan penciuman pala ulama di rumah produksi Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir. Daulang sebagai pembukaan 1 berbanding 1 teman kata 1 permohonan cegah 1 2 baris pemilihan selesai. Pekerjaan karya swasta melalui gereja Desa Parik Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dan Desa Uluan. Banding 2 teman kasasi 2 permohonan PK 2 permohonan eksekusi 2. Sejumlah alat berat mulai meratakan bangunan di atas lahan tersebut. Aksi saling dorong pun sempat terjadi. Tampak sekelompok orang dengan pita kuning di lengan ikut mengawal proses eksekusi. Salah satunya diduga perangkat Desa Parik yang bahkan ditegur langsung oleh kepala desa. Akibat kejadian ini, seorang ibu jatuh pingsan melihat tanah miliknya diratakan dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Ibu Gadis, Ibu Kepala Desa Parik ya? Iya. Tapi tadi sempat kita dengar sedikit pembicaraan Ibu tentang seseorang yang memakai pita kuning. Masih salah satu dari perangkat desa Ibu sendiri. Iya, Bagaimana, itu benar. Dan saya sudah langsung melihat orangnya tadi memang betul ada di atas alat eskavator tadi. Nah, dalam hal ini nanti Ibu selaku pimpinan desa gimana kini salah yang bersangkutan? Ya, kalau Bapak Bupati berpihak kepala desa ya bisa saya proses. Tapi kalau Bapak Bupati juga tidak mau merespon kepala desa sama seperti pengadilan tadi yang tidak menghargai pemerintahan desa, apa daya saya? Oke. Kalau ini siapa? Undang-undang itu pengadilan yang memutuskan nanti karena pengadilan yang lebih paham tentang undang-undang. Walaupun kami sudah memberi keterangan tentang tadi itu bukan hak dari Amborgang, bukan hak dari Parik. Pengadilan tetap memutuskan, berarti pengadilan yang memutuskan apa sebenarnya hukum kalau melanggar dari peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Kabupaten Toba. Mekar Sinurat juga mengatakan bahwa pihak termohon telah menguasai lahan tersebut selama sekitar 10 generasi atau kurang lebih 250 tahun. Menurutnya ada banyak kejanggalan dalam kasus ini. Kami meminta keterangan resmi dari Abang sendiri terkait tadi ada seruan yang menyatakan bahwa tolak eksekusi salah alamat. Itu seperti apa, Bang? Jadi perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya kita mengakui bahwa terhadap persoalan ini putusannya sudah inkrah. Dan karena putusan sudah inkrah, maka proses selanjutnya adalah eksekusi. Itu kami benarkan. Tapi yang kami tolak adalah agar dieksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan tersebut disebutkan objek yang mau dieksekusi adalah terletak di Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Tapi nyata-nyatanya sekarang yang dieksekusi ini adalah di Desa Amborgang, Kecamatan Porsa, Kabupaten Toba. Artinya
hanya di desanya berbeda, kecamatannya berbeda. Makanya kami sebut salah alamat. Kami tidak menolak eksekusi jika dilaksanakan di Desa Parik, di sana. Tapi jangan di sini, Desa Borgang. Yang menyatakan bahwa ini Desa Borgang apa? Ya, Kepala Desa Borgang sudah menyatakan bahwa ini Desa Borgang. Kemudian Kepala Desa Parik juga sudah menyatakan bahwa ini adalah Desa Borgang, bukan Desa Parik. Kepala desanya kan perwakilan pemerintah. Selaku pemerintah tahu mana batas-batas wilayahnya, letak geografisnya, dan sudah disampaikan. Kemudian berikutnya, jauh sebelum perkara ini sudah ada sertifikat di atas objek perkara ini. Ya, di sini tempat kita berdiri ini sama di sebelah ini sudah ada sertifikatnya jauh sebelum perkara ini ada. Nah, dalam sertifikat itu kan ada disebut terletak di mana. Di situ disebutkan terletak di Desa Amborgang, Kecamatan Porsea. Dan berikutnya adalah saat konstatering kemarin, BPN kan ikut, BPN Kabupaten Toba melakukan pengukuran. Nah, BPN Toba juga dalam dokumen mereka yang berita acara keluar itu, ini terletak di Kecamatan Porsea, bukan Kecamatan Uluan. Jadi, bahwa proses pelaksanaan eksekusi ini seharusnya adalah ini cacat formil, tidak bisa dieksekusi, dijalankan. Itu dari tanggapan dari kami. Jadi kalau menurut Pak PH untuk menanggapi hal ini ada poin-poin yang kurang tepat lah. Iya. Sesuai dari pandangan hukum Bapak, bagaimana itu Pak? Nah, jadi karena ada ketentuan yang tidak sesuai dengan proses eksekusi yang jelas, kalau eksekusi itu salah alamat, tidak boleh eksekusi. Artinya itu non-executable. Tidak semua putusan bisa dieksekusi. Nah, jadi kami beberapa waktu yang lalu sudah menyurati kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial sehingga ada pemeriksaan terhadap perkara ini. Nah, jadi dalam perkara ini pihak keturunan Popu Pariboho Sirait dengan keturunan Raja Naulimanga. Nah, pihak Pariboho Sirait inilah yang dieksekusi ini sudah 10 generasi mereka di sini. Nggak ada protes Pak? Nah, saat konstatering kita sudah protes. Kepala Desa Parik juga sudah protes. Ini bukan Amborgang. Parik itu di sana. Ini bukan Parik. Parik itu di sana. Kepala Desa Amborgang juga. Dan kemudian batas-batasnya juga. Jadi kan konstatering itu adalah pencocokan daripada putusan pengadilan terhadap objek fakta lapangan seperti apa. Fakta lapangan berbeda. Sementara itu, Renti Situmeang sebagai kuasa hukum pemohon menjelaskan bahwa kita harus menghormati putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pencocokan atau konstatering yang dijalankan lebih dulu, lokasi tersebut beralamat di Desa Sibaja-Baja, Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Terkait nama desa bisa saja mengalami perubahan, tetapi putusan pengadilanlah yang menjadi penentu. Ini sejak tahun 2021 dengan nomor register nomor 60 PDTG 2021 PN Balige antara pemohon ini Sobo Sirait, Marianus Sirait, Marusaha Sirait melawan para termohon eksekusi sekarang Parman Sirait, Hisar Sirait, Edison Sirait, Turman Sirait, Jeffriko Napitupulu, Mangatur Sirait, Haposan Sirait, Bismar Sirait, Hepdi Simanjuntak, Tiamsa Manurung, Ardiman Sirait, Salamat Sirait, Maratu Raja Guguk, dan Edward Sirait. Ada 14 orang termohon. Baik, perkara yang diperkarakan yang hingga sekarang menjadi objek eksekusi seluas 25 hektar, lebih kurang 25 hektar. Sesuai dengan pencocokan konstatering yang sudah dilakukan terlebih. Alamatnya berada di Sibaja-Baja. Ini objek berdiri bernama Sibaja-Baja, Desa Parik, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba, dengan luas tadi 25 hektar kurang lebih. Memang setiap pihak dalam eksekusi biasanya ada yang pro kontra, ada yang terima, tapi kita harus menghargai putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini kita di Pengadilan Negeri Balige, penggugat dimenangkan. Mereka banding, dikuatkan putusan, kasasi dikuatkan, namun eksekusi sudah mengajukan PK, juga ditolak. Nah, setelah dilakukan cross check, tergugat telah melakukan putusan bahwa itu adalah ditolak, perlawanan mereka juga ditolak, sehingga pengadilan melaksanakan eksekusi real hari ini. Jamalin Saragih melaporkan dari Toba untuk Gemadika.